Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Runi Rahmat Matondang dengan NIM 22072064. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tata tulis karya ilmiah dan seminar yang berjudul Rancangan Bangun Poros dan Transmisi Mesin Pencetak Bata Merah dengan Sistem Screw yang didampingi oleh dosen pengampu Bapak Bulki Arahim MPDT. Latar belakang: batu bata merupakan salah satu bahan bangunan yang paling umum digunakan dalam konstruksi rumah, gedung, dan infrastruktur lainnya. Proses pemotongan batu bata secara manual membutuhkan tenaga kerja yang besar dan waktu yang lama. Oleh karena itu, pengguna mesin pemotong bata menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam industri konstruksi. Identifikasi masalah. Satu, kekuatan dan ketahanan material. Dua, desain penghubung poros dan skrew. Tiga, transmisi tenaga yang efisien. Empat, pengaruh lingkungan dan kondisi operasional. Batasan masalahnya yang kita dapatkan dalam batasan masalahnya proses pencet yang pertama, proses pencetakan yang dilakukan oleh pencetak bata masih menggunakan alat tradisional sehingga hasilnya sangat kasar dan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, kapasitas beban. Yang ketiga, kualitas dan standar keamanan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang poros yang optimal untuk mesin pencetak bata merah dengan sistem screw. Yang kedua, bagaimana menentukan jenis transmisi yang paling cocok untuk menggerakkan screw pada mesin pencetak. Apa saja yang ketiga, apa saja bahan yang dapat digunakan untuk poros dan transmisi. Tujuan dan manfaat: meningkatkan efisiensi desain poros transmisi harus dirancang. Yang per, yang kedua, peningkatan keandalan sistem poros dan transmisi yang harus dapat bekerja dengan andal selama jangka waktu yang lama tanpa kegagalan. Yang ketiga, peningkatan presisi sistem poros dan transmisi juga harus dirancang untuk meningkatkan presisi dalam pembentukan bata merah. Bab 2, kajian teorinya. Teori pendukung, rancang bangun. Rancang bangun merupakan pembuatan model suatu alat prototipe atau suatu kreasi atas sesuatu yang mempunyai kenyataan fisik. Pembuatan suatu alat memerlukan perencanaan komponen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mekanisme alat yang dibuat. Selanjutnya, peran mesin pencetak bata. Mesin pencetak batu bata ini memiliki peran yang sangat penting dalam industri pembuatan batu bata, terutama untuk memproduksi bata secara massal dengan efisiensi tinggi, konsistensi kualitas, dan pengurangan biaya produksi. Di sini yang dimaksud dengan produk massal itu untuk mengurangi tenaga yang keluar dari pencetak bata yang seperti pencetak bata yang masih manual, yang masih tradisional lah, dan pengurangan biaya produksi. Teori perancangan, material screw dan poros. Material screw dan poros harus dipilih dengan hati-hati untuk menahan gaya kompresi yang tinggi dan gesekan selama proses pencetakan. Di sini kita harus membuat poros dan screw-nya itu harus presisi untuk mengurangi
kegagalan para produk yang harus kita buat, seperti pencetakan bata yang kita lakukan setelah mesinnya jadi, itu harus memerlukan skrew dan poros yang memang harus presisi untuk dijalankan. Prinsip kerja mesin. Mesin pencetak batu bata dengan sistem skrew bekerja berdasarkan prinsip konversi tenaga mekanis menjadi gaya kompresi dan aliran material melalui skrew atau skrup untuk membentuk batu bata dari bahan baku. Biasanya tanah liat, pasir, atau campuran lainnya. Teori teknik atau teknis. Komponen utama mesin pencetak batu bata dengan sistem skrew. Yang pertama itu motor penggerak, yang yang kedua juga motor penggerak, yang ketiga barel atau tabung skrew yang bisa kita lihat dengan gambar yang di slide ini. Tabung skrew-nya dan memiliki di ujungnya itu moncong untuk pencetak batanya itu. Yang yang keempat, cetakan batu bata dengan gambar tersebut. Yang ketiga, sistem pengeluaran batu bata. Nanti di sini memang masih gambar yang kurang sempurna. Yang ingin kita tambahi lagi di ujung moncongnya itu ada peletakan bata dan sekalian pencetakan untuk mengukur berapa panjang dan lebar bata yang kita bikin. Bab 3, jenis proyek akhir. Yang, yang kedua, desain gambar. Yang ketiga, diagram aliran proyek akhir. Jenis proyek akhir, merancang dan membuat alat atau mesin. Yang kedua, rancang bangun mesin pencetak bata dengan sistem skrew. Desain gambar. Bisa bisa kita lihat di sini masih gambar mentahan dari produk yang kita bikin. Di sini memerlukan transmisi yang cukup banyak dan poros yang sangat besar juga. Yang penting di sini kita harus merancang dan begitu merancang dan harus sangat presisi untuk bagian skrew-nya supaya bata bisa keluar dengan bagus untuk kita cetak. Diagram alir proyek akhir. Yang pertama kita mulai adalah tahapan persiapan dengan kegiatan. Yang kedua, operasional kegiatan. Yang ketiga, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Seperti kita pergi ke tempat dan atau lokasi yang udah kita observasi. Yang kelima, membuat mesin atau merancang. Setelah mesin selesai kita rancang dan kita buat, kita harus melakukan uji coba dan supaya kita tahu di mana kekurangan pada mesinnya. Selanjutnya, realisasi mesin pencacah. Realisasi mesin pencacah setelah itu selesai. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang mesin pencetak bata merah dengan sistem skrew. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.